Perkenalkan. Waalaikumsalam. Oke, siap, Mas. Oke, perkenalkan nama saya Nadel Saputra. Di sini saya merupakan alumni juga dari Amikom Surakarta dan baru lulus tahun kemarin. Dan di sini saya adalah front end engineer remote di PT Akar Makna Teknologi dengan spesialis React.js, Vue.js, Next.js, dan Angular. Oke, untuk di sini saya ingin share screen dulu untuk mengajarkan dan mempraktekkan apa itu Git. Untuk layarnya apa bisa dilihat? Udah aman-aman. Bisa aman. Oke, apa itu Git? Git itu adalah versi control system atau VCS yang membantu kita track setiap perubahan di file ataupun project. Di sini Git memungkinkan kolaborasi antara pengembang, melacak riwayat perubahan dan mengelola berbagai versi kode proyek. Jadi kalau ada error, kita nggak perlu buat file baru, nggak perlu kayak bikin updatean baru, kita bisa balik ke versi sebelumnya, ataupun kerja bareng tim tanpa tabrakan, editan, ataupun update. Lalu kenapa harus pakai Git? Di sini ada 4 poin. Yang pertama, revisi kode, kita bisa lihat siapa saja yang ubah, misalnya orang ke satu ataupun orang kedua, dan itu nanti ada harinya kapan, terus detailnya juga waktunya, dan kedua itu kerja tim, kita bisa kolaborasi bareng tanpa override yaitu nabrak, dimana kita bisa berkolaborasi dua lebih dari 2 orang itu, dan direkomendasikan juga memakai Git. Lalu ketiga, undo change, kita bisa rollback ataupun undo. Misalkan kita ngepushnya itu ternyata ada yang salah atau apa, itu kita nggak perlu ngehapus, kita nggak perlu kayak update lagi, kita hanya perlu kayak undo aja, nanti bisa. Lalu keempat itu misal kita ingin nyoba fitur baru tetapi eh, nggak ngefek di codingan yang udah ada, nanti kita bisa pakai branch untuk mencoba-coba. Lalu ada manfaat Git yang pertama itu versi kontrol, di mana kita bisa melihat sejarah perubahan kode, story, lalu kita bisa balik ke versi sebelumnya kalau ada bug ataupun error. Dan terakhir itu kita bisa bandingin perubahan, misal perubahan yang terakhir sama kode yang sekarang itu bagaimana. Oke, yang kedua itu backup aman dengan Git, terutama kalau disimpan di GitHub ataupun GitLab. Kode kita nggak akan hilang walaupun laptop rusak ataupun hilang. Lalu juga kita bisa mengakses dari device manapun, mau di tablet maupun di HP maupun di komputer, tapi kita bisa asalkan ada internetnya. Lalu yang ketiga, kolaborasi tim menjadi lebih gampang. Git bikin kita bisa kerja bareng dengan banyak orang, dengan ngoding bareng di satu project tanpa override. Yang kedua, kita bisa kerja di branch masing-masing. Misalkan brand yang utama itu main, ketika kita menambah fitur, kita bisa menambah branch baru dengan tidak mengubah kode yang udah ada. Jadi misal orang ke satu ingin menambah fitur payment, orang kedua ingin menambah fitur dashboard, itu bisa secara bertahap. Jadi nggak ada kemungkinan kayak tabrak itu, sedikit banget jika dikoordinasikan. Lalu kita bisa melihat siapa yang menambah ataupun menghapus baris kode itu tergantung dalam historinya nanti secara detail. Keempat, eksperimen tanpa takut. Di sini Git bisa bikin kita bebas eksplorasi, kayak mau coba fitur baru, nanti tinggal bikin branch baru.
Kalau misalkan gagal nanti nggak ngaruh ke branch utama yang main, tetap di branch yang baru dibuat tadi. Dan jika sukses, nanti kita bisa merge, yaitu melakukan push branch tambahan tadi ke branch main. Untuk lima, dokumentasi otomatis. Jadi nanti setiap commit yang kita buat itu bisa dijadikan log ataupun dokumentasi perubahan dengan isi kayak kapan fitur payment ditambahin, terus siapa yang ngerjain bagian misalkan payment, lalu kenapa ada perubahan di file payment itu siapa aja nanti kayak terdokumentasikan otomatis. Lalu ke terakhir itu manajemen project menjadi lebih rapi, kayak dengan gitu itu file project menjadi tidak berantakan, semua perubahan tercatat jelas dan bisa bedain mana development, testing, dan production lewat masing-masing branch. Jadi nanti jika kita udah memasuki proses deployment itu, kita bisa menyendirikan file-file tergantung kegunaannya masing-masing. Misal file main itu untuk development, terus ada branch lagi, branch testing untuk testing, lalu ada branch production itu fungsinya untuk production. Jadi nantinya jika misal ada perubahan di setiap misalkan development, kita ubahnya itu di development aja, nggak usah di branch yang lain. Lalu apa bedanya Git dan GitHub? Untuk Git itu kayak tools versi kontrol lokal, sedangkan GitHub itu sebuah IDE platform untuk hosting repository. Yang kedua, Git itu bisa disimpan di komputer, sedangkan GitHub itu disimpan di cloud. Ketiga, untuk Git itu bisa dipakai tanpa internet, sedangkan untuk GitHub harus online ketika sinkronisasi. Keempat itu Git fokus di tracking perubahan, sedangkan di GitHub itu fokus di kolaborasi tim dan backupin data. Lalu ada beberapa dasar perintah Git. Yang pertama ada kegunaan inisialisasi repo yang berupa Git init. Dengan kita dapat membuat folder kerja lokal kita menjadi repo Git agar bisa dihubungkan langsung dengan proyek yang baru maupun sudah ada. Yang kedua, cek status menggunakan Git status. Di sini kita bisa melihat status ataupun perubahan file yang kita kerjakan atau yang orang lain kerjakan nanti udah ada tercantum semua. Lalu ada yang ketiga itu menambah file. Di sini ada dua tipe. Kita bisa menambahkan file spesifikasi, misal nama file itu readme m.md. Kita harus tetap menuliskannya itu sesuai dengan eh, filenya, yaitu readme.md dengan tidak ada perubahan apapun. Lalu jika kita ingin update semua, kita hanya perlu kayak nambah titik aja sehabis git add. Lalu setelah git add, nanti kita juga akan menambah perubahan yang berupa git commit dengan terdapat message seperti entah itu first commit, entah itu second commit, ataupun final commit yang berfungsi untuk menyimpan snapshot project di Git. Lalu kita dapat melihat historinya menggunakan git log, di mana kita dapat melihat semua commit yang pernah dibuat, bukan se- kita bisa melihat semua commit yang semua orang pernah buat, jadi nggak cuma histori kita aja, nanti juga ada histori orang lain yang apa ada di dalam project tersebut. Sekaligus bisa dijadikan dokumentasi. Lalu untuk branch baru, kita dapat menambah branch baru itu dengan git branch dengan nama branch yang misalkan main. Lalu untuk git checkout itu untuk berpindah ke branch yang sudah dibuat tadi dengan fungsi kita buat cabang baru untuk fitur ataupun hanya sekedar eksperimen. Lalu ada merge branch di mana kita menggabungkan perubahan dari branch sementara
ke branch utama menggunakan fungsi git checkout main, yaitu main itu adalah misalkan branch main adalah branch utama, lalu git merge nama branch itu adalah misalkan git merge payment itu branch sementara ataupun yang kedua. Lalu ada remote dan push, mana kita dapat menghubungkan repo lokal ke GitHub dan kita bisa upload kodenya melalui Visual Studio Code dengan fungsi git remote at origin, lalu link GitHub project kalian, dan setelah itu kita dapat push menggunakan git push to origin main. Nah, di sini tergantung jika brand sekalian namanya itu mens nanti bisa langsung. Tetapi jika namanya itu misalkan dev atau payment, yang main ini ganti sesuai nama brand masing-masing. Lalu untuk yang 9 kita dapat mengopi repo GitHub ke lokal dengan cara fungsi git clone, lalu link project kalian masing-masing. Dan terakhir ada tarik update seperti Git pull, di mana kita dapat ambil update terbaru dari GitHub ke lokal. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu untuk sampai dari ini. Misalkan tidak ada pertanyaan, saya akan mencoba mempraktekkan gimana caranya tadi seperti git init, git commit, git pull melalui dua cara, yaitu yang pertama kita dapat membuat repositori baru, ataupun jika kita ingin mengambil file yang sudah ada kita hanya perlu git clone. Dan untuk pertama kita coba buat repositori baru, misalkan repositorinya itu bebas mau apa. Untuk deskripsi opsional bisa ditambah bisa enggak. Untuk public ataupun private ini, untuk public ini bisa dilihat semua orang jika mempunyai link. Lalu untuk private ini hanya untuk orang-orang yang di-invite di dalam project tersebut. Lalu ada add readme file, ada git ignore juga, dan lisensi. Lalu kalau sudah kita create, nah di sini setelah create kan kosong ya. Di sini kita sudah ada tutorial juga yang diberikan oleh GitHub untuk menambah file dari eh, repository ke lokal. Misalkan ini saya buat file baru di sini. Oke, sebelum kita di tahap ini pastikan teman-teman itu udah install Git terlebih dahulu itu di sini. Tinggal disesuaikan aja, misalkan teman-teman itu pakai Windows, pakai di download Windows, maupun yang pakai MacBook versi macOS ataupun yang Linux, nanti tinggal disesuaikan masing-masing. Lalu kembali yang tadi, di sini kita bisa ada dua cara, open di terminal maupun jika teman-teman udah punya Git Bash itu bisa, tetapi saya akan menggunakan di terminal dahulu. Oke, untuk pertama kita git init dahulu untuk menyambungkan file lokal ke repo.
Nantinya jika sudah di Git ini kan akan muncul tampilan folder yang tersembunyi seperti titik Git. Lalu bisa kita lanjutkan. Di sini ada fungsi git add di mana kita harus menambah file terlebih dahulu. Di sini misalkan saya nambah file txt seperti hello txt. Kita akan mencoba menambah itu spesifikasi dulu seperti uh, hello.txt. Jika kita misalkan beda itu nggak bisa, bakal error. Kita akan coba samakan dan besar kecilnya huruf itu juga berpengaruh. Oke, sebentar. Ya, karena ini ada error di dalam file saya, maka saya akan coba nambahin dengan fungsi keseluruhan seperti git add titik. Lalu kita akan coba git commit dahulu untuk menambah komitan di file folder ini. Um, Kalau ini pesannya bebas, silakan first. Di sini karena ini udah tersimpan, jadi belum ada tampilannya. Kita harus membuat dahulu, membuat branch terlebih dahulu. Misalkan git branch master kita, ini. Lalu kita juga perlu menambahkan git remote untuk menghubungkan file GitHub ini dengan lokal. Dan kita coba git push origin. Nah, untuk ini itu tergantung nama branchnya tadi. Jika misal teman-teman namainnya itu dev atau payment, nanti menyesuaikan di sini. Oke, kita coba push. Oke, lalu kita refresh. Oke, di sini udah terdeteksi. Saya menambahkan file dari lokal dan bisa ke push di dalam GitHub. Sekarang kita coba untuk, karena tadi ada yang gagal. Eh, saya coba untuk menambahkan file baru di sini. Misal percobaan. Ini kita harus tetap mengulang semacam git add terlebih dahulu percobaan. Sebentar. Oke, kita akan mencoba untuk menambah file percobaan dahulu. Untuk file halo itu tidak. Sebentar. Add percobaan txt lalu
Git push. Eh, maaf, git commit dahulu. Ya, lalu kita baru git push. Oke, terbaru lagi. Oke, karena saya menambahkan itu hanya file percobaan, jadi yang tertambah di sini hanya file percobaan. Untuk file halu tidak tertambah, dan kita bisa mengecek seperti git status, git log itu di sini. Misalkan git log, nantinya kita bisa melihat siapa yang eh, menambah branch, menambah komitan itu di sini secara detail, terlihat autornya dengan nama kita masing-masing dan email, lalu ada tanggalnya juga. Lalu git status. Nah, di sini ada dua kondisi di mana branch ini udah up to date dengan origin main, tetapi ada file yang belum terdeteksi di dalam file di branch main, yaitu file alloy.txt, karena kita tadi hanya menambahkan file percobaan. Oke, di sini kita akan coba menambah branch baru. Git check. Git branch, misalkan branch payment, tergantung ya. Di sini kita sudah menambah git branch payment, dan nantinya kita bisa juga untuk menambah file, dan kita harus tetap melakukan git push. Oke, di sini ada untuk branch payment tadi. Jadi untuk branch bercabang ini mengambil filenya itu dari main,
Dan ini fungsinya jika misal teman-teman menambah semacam fix bug ataupun error ataupun menambah fitur, tinggal buat branch baru agar tidak konflik di branch mainnya. Lalu yuk kita coba cek tuh itu tuh. Untuk yang selanjutnya kita akan mencoba merge, yaitu menggabungkan branch payment ke branch main agar updatean di payment itu bisa kedeteksi di branch mainnya. Kita cek dahulu kita di branch mana. Oke. Karena kita ada di branch payment, kita coba kembali ke branch main terlebih dahulu. Lalu kita tinggal merge nama branch yang tadi. Dan kalau misalkan ada file, nanti ada perubahan seperti ini. Dan jika filenya itu sudah sama itu nanti akan muncul already updated. Oke. Ya, selanjutnya itu ada git clone. Misalkan kita ingin teman-teman ingin menambah apa eh, mengambil file dari sini. Di sini ada cara yang agar kita bisa berkolaborasi. Kita perlu copy untuk HTTPS-nya aja. Lalu kita kembali di sini. Misalkan kita di baru, kita git clone. Kalau begini nanti sudah kita masuk.